kesalahan gitu loh. Nah, Paham ya? Yesus mati Itulah, digantung nggak? sebentar. Nggak usah, jangan Itulah, memperbodohi sebentar saya bukan orang botol. Kau tuh nggak ngerti Loh, Alkitab. saya cuma tanya Sebentar. simpel aja. Terserah kamu ngerti, kamu lebih ngerti dari saya deh. Yang terkutuk di situ siapa? Silakan jawab. Boleh Saya nggak catat. saya ikut? Pak Kripto Itulah diam dulu. makna Saya kata tanya. Iya, dengan jam. Masa itu kalau orang yang digantung itu kan terkutuk berdasarkan Iya, berarti betul kan Yesus terkutuk. Ya sudah, berarti Yesus terkutuk kan? Tetapi yang mengatakan Yesus terkutuk Aduh. kan Paulus. Yang menulis surat itu siapa? Kok ribet amat sih gini diskusi? Kalau gini, kalau yang perkataan Ya enggak, yang menulis surat itu siapa? Yang menulis surat itu siapa? Yuni, Rifa, sama sore. Sabar Bang Kripto, selamat sore. Yang menulis surat Ya, siapa? sebab ada tertulis ini dia hanya mengulangi ayat. Iya, yang mengarahkan bahwa yang terkutuk itu yang disalib itu siapa? Kan di situ yang nulis masa yang nulis di situ Paulus terus tiba-tiba yang mengatakan terkutuk saya, yang bener aja lah. Ini gimana sih? Mengambil kitab suci mengatakan bahwa yang terkutuk itu adalah yang tergantung di tiang salib itu saya atau Paulus? Saya kutip dari kitab Apa sebelumnya. beda kutuk dan terkutuk? Menjadi kutuk. Kamu tahu nggak? Dengan jalan. Lebih keji menjadi kutuk daripada terkutuk. Kamu paham? Kalau ternodai atau terkotori itu bisa dibersihkan. Tapi kalau kotor yang memang kotoran dan terkena kotoran, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelukit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rom Ustadz Arif Erza. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. bukan cuma Yesus yang dikatakan terkutuk, hukum Taurat dikatakan kutuk, bahkan Yesus dikatakan kutuk, hukum Taurat dikatakan kutuk, yang menjalankan hukum Taurat dikatakan kutuk. Pokoknya Paulus banyak mengutuk hidupnya udah. Makanya mungkin diterkutuk, nggak tahu lah. Barang siapa yang banyak mengutuk, dia kan terkutuk tahu. Semua dikutuk. Hukum Taurat terkutuk, yang jalanin Taurat terkutuk, Yesus terkutuk. Dia aja yang nggak terkutuk. Yang lain terkutuk lah semuanya menurut dia. Mungkin sebelum teman-teman pada diam semua, daripada semua diam ya, saya mau presentasi nih. Ini adalah karya saya
yang akan saya bagikan ke seluruh alam, tapi sudah ada di mesiah.org, literasi saya. Perhatikan teman-teman ini nubuatan nabi palsu, ini sudah pernah saya bahas. Kita maju di nubuatan nabi palsu ini. Nubuatan menyesatkan menggunakan nama Yesus, Matius 24, 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang membawa nama Yesus ngajarin agamanya? Nggak ada. Nabi Muhammad nggak bawa nama Yesus, kita nggak kenal Yesus. Ya, akulah Mesias, bahkan mengaku Mesias. Di mana penggenapannya? Penggenapannya bahkan jangankan mengaku Mesias, bahkan dia mengaku Bapa dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Nubuatan mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Kata Yesus, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Ternyata yang menggenapi itu justru Paulus. Setelah Yesus naik ke surga, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Paulus jumpa Yesus di padang gurun mau ke Damsik, dan dalam bilik penjara dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dan nubuatan selanjutnya adalah mengatakan bukan firman Tuhan dalam Ulangan 18:20. Ternyata Paulus banyak bicara tanpa menggunakan firman Tuhan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ngeri kawan. Kemudian, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Apa maksudnya ini? Dia meninggikan diri, ya, mengatakan yang bukan firman Tuhan dan meninggikan diri. Nah, kemudian bernubuat dan gagal. Mana ya? Nah, dalam 1 Tesalonika 4 pasal 4 nomor 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Mana ada orang Kristen yang sudah diangkat? Tunjukkan satu orang Kristen yang pernah diangkat ke surga. Nah, dalam nubuatan Amsal pasal 19 nomor 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Penggenapannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 9, Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Ada dua saksi pertemuan Paulus dengan Tuhannya yang bertentangan, salah satu pasti dusta. Nubuatan Amsal pasal 3 nomor 7, janganlah engkau menganggap diri sendiri bijak, kata Tuhan begini nih. Jangan ngaku-ngaku bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dalam 1 Korintus pasal 10:15, justru aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Dia ngaku bijaksana. Aneh nih. Nubuatannya iblis adalah bapakmu pembunuh dan pendusta, Yohanes pasal 8 nomor 44. Penggenapannya Paulus berdusta di Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengajarkan agama kok pakai dusta, terus membela kedustaan, ya salah. Nabi palsu telah muncul dalam 1 Yohanes pasal 4 nomor 1. Paulus sudah muncul. Nah, lanjut. Nabi palsu meninggikan diri dalam Yesaya pasal 14 nomor 13-15. Apa penggenapannya dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11? Sungguh aku telah menjadi stupid, tetapi yang mereka memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Ini ninggiin diri nih. Sebenarnya aku harus kamu puji, nyuruh orang muji dia. Lalu di dalam 2 Korintus pasal 9 nomor 1, apa katanya? Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku? Sombong amat. Dan di sini, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul itu. Sombong amat. Nubuatan antikristus telah datang dalam 1 Yohanes pasal 2 nomor 18. Terpenuhi sudah. Jadi Paulus bahkan menentang Roh Kudus. Dilarang malah dibantah. Inilah dia Paulus dengan sombongannya. Dia mengajarkan ajaran Kristen ke seluruh alam, yang kemudian ajaran Kristen adalah ajaran yang berabad-abad lamanya merusak peradaban dengan fakta-fakta sejarah di mana ada pada waktu itu zaman kegelapan, pada waktu itu pemimpinnya adalah gereja. Takut, sombong amat. Gitu. Ngeri ya. Emang ngeri sih. Ya, satu-satu ayatnya dibahas, Bu. Coba yang surat terkutuk. Yang Matius 23:15 kemarin udah ketahuan belum siapa? Satu orang Farisi yang ngajarin ajaran sesat ke seluruh alam.
Enggak, coba kita yang ke yang terkutuk tadi dulu. Iya, kalau yang itu belum ada berarti. Belum ketemu. Ya udah Galatia pasal 3:13 lah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan dari kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Terus? Ini di sini Paulus mengutuknya di mana, Bu? Galatia pasal 3:13 baca lagi lah, aduh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terus? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Terus yang terkutuk siapa di situ? Di sini Paulus tidak mengutuk Yesus, Bu, ya. Kalau berdasarkan Yang kalimat menulis surat Galatia siapa? Paulus. Yang Tetapi mengatakan di sini, Yesus terkutuk siapa? sebab ada tertulis ini, dia hanya mengulangi ayat. Iya, yang mengarahkan bahwa yang terkutuk itu yang disalib itu siapa? Kan di situ yang nulis masa yang nulis di situ Paulus terus tiba-tiba yang mengatakan terkutuk saya, yang benar aja. Ini gimana sih? Mengambil kitab suci mengatakan bahwa yang terkutuk itu adalah yang tergantung di tiang salib, itu saya atau Paulus? Di sini kalimat yang saya baca ini, kata terkutuk ini hanya muncul satu Yang kali. menulis surat itu Paulus. Iya, Dia saya tahu mengutip Paulus. kitab suci. Oke, kalau gitu Anda akui Yesus terkutuk. Berarti kitab suci telah menubuatkan kalau Yesus terkutuk. Yang dituliskan Paulus di sini, Yesus Iya, menjadi dia kutuk. mengutip kitab suci mengatakan terkutuklah yang mati di tiang salib. Yesus mati di tiang salib nggak? Yang mengatakan Yesus mati di tiang salib siapa? Kalian kan? Tapi fakta pada masa itu, kalau orang yang digantung itu kan terkutuk berdasarkan. Iya, berarti betul kan Yesus terkutuk. sebelumnya, di Ya sudah, berarti Alkitab Yesus sebelumnya. terkutuk kan? Tetapi yang mengatakan Yesus terkutuk Aduh. bukan Paulus. Yang menulis surat itu siapa? Kok ribet amat sih gini diskusi? Kalau gini, kalau yang perkataan Ya Paulus, enggak, yang menulis surat itu siapa? Yang menulis surat itu siapa? Yuni, Rifa, sama sore. Sabar Bang Rito, selamat sore. Yang menulis surat Ya. siapa? Paulus. Oke, terima kasih. Oke. Di sini yang kalimat yang disebut oleh Paulus itu, yang kalau langsung dari Paulus itu, Yesus menjadi kutuk. Sedangkan sudah. yang kata terkutuk ini, itu dia kutip dari kitab Apa sebelumnya. beda kutuk dan terkutuk? Menjadi kutuk. Kamu tahu nggak? Dengan jalan. Lebih keji menjadi kutuk daripada terkutuk. Kamu paham? Kalau ternodai atau terkotori itu bisa dibersihkan. Tapi kalau kotor, yang memang kotoran dan terkena kotoran, jadi beda nih kayak gini. Aku tertai, artinya badanku kena tai. Aku bisa mandi nih. Tapi kalau udah jadi tai, itu ngeri tuh. Paulus bahkan mengatakan Yesus sendiri adalah kutuk. Waduh. Ya, kutuk itu kan artinya apa, Bu, ya? Kutuk itu kan apa? Kutuk itu artinya gini kayaknya. Ada makanan yang dimasuki kacang lalu diputar terus dikasih gula dimakan pas lebaran, kayaknya itu kutuk kayaknya. Atau jangan-jangan kutuk itu yang ada di rambut cewek-cewek yang malas cuci rambut tuh kutuk tuh. Atau jangan-jangan kutuk itu yang kalau ada tumbuh ada ijo-ijo dia tuh jambu klutuk ya. Apa itu? Mungkin kayaknya gitu deh kutuk. Iya. Atau gini nih, kalau saya nanya saya telat pulang itu kan saya suka kutuk-kutuk biasanya. Kutuk-kutuk pintu biasanya. Ketuk. Oh, ketuk. Iya. Di sini ada 3 ya. Ada. Tapi saya kalau lagi masuk angin habis itu terkutuk, Bang. Dada tuh. Habis itu bau. Kentut. Ya. Kita tanggapi dulu ya. Katanya Riva ini seorang mahasiswi. Nyatanya pemahamannya cuma begitu doang gitu loh. Kita baca Galatia 3:13 ya, Riva. Dikatakan di situ, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, jadi Yesus itu menjalani jalan kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada sebuah tiang, ya.
Kalau kamu membaca di mana tertulis ini, ya itu ada di dalam Ulangan 21. Itulah yang dikutip, ya. Dikatakan di situ, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka itulah orang yang terkutuk, Rifa. Artinya, orang yang melakukan kesalahan lalu digantung, itulah yang terkutuk. Sementara Yesus itu digantung bukan karena melakukan kesalahan, gitu loh. Nah, Paham ya? Yesus mati Itulah- digantung nggak? Sebentar. Bentar. Nggak usah, jangan Itulah, memperbodohi sebentar saya bukan orang dulu. botol. Kau itu nggak ngerti Loh, Alkitab. saya cuma tanya Sebentar. simpel aja. Terserah kamu ngerti, kamu lebih ngerti dari saya deh. Yang terkutuk di situ siapa? Silakan jawab. Boleh Saya nggak catat. saya ikut? Pak Krito Itulah dulu. makna Saya kata tanya. Iya, dengan iya. jalan Yang terkutuk siapa? menjadi kutuk Ya, karena siapa yang terkutuk? kita, gitu Siapa yang loh. terkutuk? Yang terkutuk siapa? Nah, Yang kamu selalu terkutuk adalah? mengatakan sebentar. Yang aduh, enggak saya Saya nggak mau cari ribet, saya kamu. mau sama Pak Krito. Saya tuh nanya yang terkutuk siapa? Ribet banget sih lu ngajarin doktrin lu, emang penting buat kita. Yang terkutuk siapa? Dia mau tulis nih. Siapa yang terkutuk di situ? Cepat nulis nih. Yang terkutuk adalah sulit, ya. Kalau guru menjelaskan, sebentar. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Nih. Siapa yang terkutuk? Coba kamu buka 1 Korintus 12. Saya tanya siapa yang Sebentar mati dulu. terkutuk di tiang salib? Sebentar. Loh, Yesus itu tidak terkutuk karena dia tidak Yang saya tanya, terkutuklah yang mati di tiang Mulai salib. Siapa yang mati di tiang salib? mute. Oh ya tuh, enggak, jangan kan mute. Orang kayak lu tuh nggak layak ada di forum gue. Bosan gue kebodohan lu, serius. Gue nggak mau ikut-ikutan bodoh. Oke, Martin Chris, saya tanya ya, yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Sebutkan namanya. Yesus menurut Yesaya. Oke, terima kasih. Ya udah selesai. Pak Krito silakan. Ngapain ribet-ribet diskusi? Tapi Udah bukan menurut Martin, Paulus. saya cuma tanya doang. Saya cuma tanya doang, yang mati terkutuk siapa? Yesus, clear. Yang nulis surat siapa? Paulus, selesai. Apa kalian mutar gitu? Saya lagi nggak butuh penjelasan doktrin. Iya, clear. Yang nulis surat siapa? Paulus. Yang terkutuk siapa? Yesus. Selesai. Apalagi? Menurut Yesaya. Ya udah, berarti saya yang mengutuk Yesus. Udah clear. Udah, tuduh aja semua sekalian. Ya Tuhan kalian bilang mengutuk Yesus. Udah clear. Saya masih asik aja. Tapi saya ndak mau dengarkan ocehan kalian atas kebotolan kalian sendiri. Maaf. Jangan ajak saya ikut botol ya. Maaf. Saya cuma mau yang pengen saya tahu aja. Siapa yang bilang? Paulus. Mengutip perkataan siapa? Yesaya. Siapa yang terkutuk? Yesus. Nah, persoalan begitu, Bu. Persoalan begini. Enggak ada persoalan kok. Itu Tuhan kalian kok. Kenapa harus ada persoalan? Tuhan kalian, rasul-rasul kalian, kenapa harus ada persoalan? Kenapa kami harus mempermasalahkan? Yang terkutuk Tuhan kalian, bukan Tuhan kami. Kenapa harus menjadi masalah? Masalahkan, tapi kau cari-cari terus Saya kesalahan tidak pernah dia gitu. mempermasalahkan, tapi Rifan, saya ingin mengajak orang-orang Islam sadar bahwa Tuhan yang orang Kristen terkutuk, guys. Clear. Enggak, Yang menulis mestinya surat bahwa Tuhan yang terkutuk itu kau ajar Paulus. orang Islam itu pakai Al-Quranmu. Gue lagi nggak ngajarin orang Islam tentang Al-Quran kok. Lu yang ngatur di sini, kita lagi diskusi lintas agama kok. Udahlah teman-teman, kita ini senang berdiskusi dengan orang Kristen yang jujur. Siapa yang terkutuk? Yesus. Siapa yang menulis surat? Paulus. Mengutip kitab mana? Perjanjian Lama. Ya sudah. Yang terkutuk Tuhan kalian, yang mengutipkannya Paulus, yang mengatakan Yesaya, dan Tuhan yang mungkin yang memfirmankan. Artinya Tuhan Bapa memfirmankan pada Yesaya, dikutip Paulus bahwa si Yesus terkutuk. Clear. Apalagi? Ya, tapi kalau Indah kita bukan sama cari saya tahu diskusi. alasannya kenapa dia digantung. Oh, juga, nggak Bu. peduli, bodoh amat, kita mana peduli gitu, bodoh. Suka-suka kalian lah, yang punya Tuhan kalian kok, ngapain kami harus tahu dia kenapa terkutuk? Bodoh. Emang penting buat saya? Enggak lah. Ya, nggak Ngapain? penting juga buat Kalau kami. tidak penting kenapa dibahas? Yang penting saya ingin mengajarkan umat Islam bahwa Tuhan kalian terkutuk. Clear. Alasannya apa? Bodoh amat. Yang penting terkutuk. Ngapain? Rifa, kamu dapat duit transferan 5 juta. Iya, dari siapa Bang Datu? Martin. Apa alasannya? Bodoh amat, yang penting dapat transferan. Aneh kalian Begitulah ini. kualitas saudara-saudara kita itu, Bang Martin. Iya, ya. begitulah kualitas saudara-saudara saya. Dah, ginilah kualitas kami. Kami nggak mau mendengarkan ocehan yang nggak penting. Kami cuma nanya, sayang, siapa sayang yang terkutuk? Yesus. Clear. Sayang, yang bilang siapa?
Paulus, clear. Motifnya saya, oke. Itu firman Tuhan, oke. Berarti bapaknya Yesus memfirmankan pada Yesaya bahwa nanti anaknya mau terkutuk, dikutip Yesaya, dikutip Paulus ya. Iya, clear, beres, aman. Oke? Ngapain kalian jelasin? Jadi mereka itu terkutuk. Bodoh amat. Penting buat kami umat Islam. Itu urusan kalian, Tuhan kalian kok. Ngapain kami ngurusin? Mau Tuhan kalian terkotek, kayak terkutuk, kayak terkantui, sekalipun gak ada urusan dengan kami. Diskusi itu nggak usah panjang-panjang, kalau bisa pendek. Ngapain? Silakan. Itu bahas terusnya, katanya nggak ada urusan. Aku mau diskusi, bukan dengerin curhat kau domba. Ya lanjut bertanya aja udah. Silahkan bertanya. Oke, ini saya mau tanya. Ini kenapa dikatakan bulan puasa, Uni Rifa? Ya karena kan kami puasa di bulan. Ih, kau kayak gini Tidak, tuh. saya mau tanya dulu. Yang Udah gini-gini ya. Teman-teman, untuk tidak mengurangi murka saya pada hari ini, tolong ya. Yang bertanya minimal IQ-nya jangan di bawah 25 lah. Kalau gitu apa bedanya aku ngomong sama Kerato? Nggak, tolong lah please, hargailah. Ya Allah, hargailah keringat aku sedikit. Masa pertanyaannya, Uni kenapa dikatain bulan puasa Uni? Ya karena di bulan ini kami pargoy di gereja, makanya disebut bulan puasa kayaknya ya. Udah ya? enggak, kan yang puasa kan Iya, bulan. iya. Yang puasa bulan, ya bulan berpuasa ya. Ini bulan berpuasa ya, domba. Bulan berpuasa ya, domba. Oh my god. Teman-teman, gimana jadi saya diskusi teman-teman? Jadi menurut teman-teman wajar nggak? Teman-teman, saya sudah bisa jadi dosen yang baik belum? Acak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muslim yang kafir kagak. Udah ada diskusi, Baru udah monitor, udah dapat denger. Boleh nanya dulu. Tanyaan kok gitu bulan berpuasa. Ini sebenarnya bulan puasa apa kalian yang puasa? Bulan lagi datang bulan. Datang bulan nanti Sudah. Uni. Bulan lagi datang bulan. Bulannya Iya. datang Maaf ya bulan. kalau ada yang salah pertanyaannya. Enggak. Kamu nggak salah kok. Yang salah kami. Kami yang salah. Aku yang salah mau jadi apologet. Harusnya aku jadi guru PAUD. Nggak cocok jadi apologet. Cocok jadi guru PAUD aku. Karena aku nggak sesabar itu. Ya, Oke lah, udah bertanya aja Martin. terima Martin gak usah kasih diskusi ya. sama saya Martin. Martin bertanya Saya aja. Kamu turun dulu ya semuanya. Terima kasih. ya domba. Tunggu sebelum turun saya ngobrol dulu sama kamu. Gini domba ya. Kalau seandainya mau diskusi sama Uni, pastikan kamu belajar dulu. Karena Uni maunya adu data. Kalau adu doktrin saya nggak mau. Nggak apa-apa kamu mengatakan Yesus begini, Yesus begitu, hak kamu kok. Nggak mungkin saya sebagai seorang Islam melarang kamu untuk berkeyakinan seperti itu. Tapi kalau kita mau berdialektika, dialektika itu kita berdialog, argumen by argumen. Setiap argumen itu harus ada bukti-buktinya. Nah, kalau kamu tidak cukup kuat mendengarkan diskusi lintas agama, saran saya jangan ditonton domba. Itu hanya akan menyakiti hatimu. Karena memang ketika kebenaran disampaikan, orang-orang tidak benar akan tersakiti. Nah, jadi Saya kamu nggak misalkan nggak tersakiti. siap, nah ya sudah. Itu loh. Jadi diskusi Tadi saya itu bawa data kok si Datu nggak terima. Selalu data apa? Yang kamu bawa data apa? Ya, tadi kan dia tanya Paulus itu di mana dia, kalau Paulus itu orang Yahudi. Saya tunjukin tadi Kisah Rasul 22. Ya, dia mengaku Yahudi gini. Kalau saya mengaku istri Yesus, kamu percaya nggak? Itu kan data. Iya, gini loh, tidak Iya. semua. Misalnya gini, ayo kita diskusi tapi bawa buku ya, bukan berarti setiap buku itu menjadi bahan parameter kebenaran. Bukan, Karena bisa justru jadi itulah nanti kamu bawa buku porno sumber gimana utama. coba? Nggak bisa gitu. Sumber utama Diskusi dalam diskusi mengenai Enggak semua data data itu bukan Maksudnya, menjadi gini, data itu syarat Paulus diskusi itu itu. akademis, bukan berarti kalau setiap data itu ada kita terima. sumber dari luar ya monggo, itu sebagai pendukung. Kamu Jadi ngerti saya nggak sih setuju diskusi itu dari domba? Domba, kamu ngerti nggak diskusi itu apa? Diskusi itu kita bukan hanya sekedar membawa data. Nih, misalnya saya diskusi nih ya sama dosen misalnya. Saya bawa buku nih. Oh ini saya punya nih bukti-bukti dari Pak Dondi. Nanti dosen saya itu nggak langsung terima. Siapa sih Dondi ini? Dia kan telusuri nih, Dondi ini layak atau nggak bicara nih. Dondi ini udah berapa tahun ngajar nih. Dondi ini paham apa? Dia pernah punya kebencian nggak kepada Kristen? Ada nggak mainstream dia itu mengajak orang membenci Kristen? Ada nggak kelihatan dia itu adalah orang yang mengajak orang untuk bermusuhan? Itu dipelajari, akhlaknya dipelajari.
maka ini nanti bisa kredibel atau tidak. Sama, kamu bawa data bahwa Paulus mengaku orang Yahudi, itu kan pengakuan dia. Maka kita tanya nih, ketika dia mengaku orang Yahudi, buktinya apa kalau dia orang Yahudi? Kalau sekedar mengikuti sekte-sekte ya bisa aja. Masalahnya adalah tahu tidak kalian siapa bapaknya sehingga dia bisa dikatakan Yahudi. Kalau kalian tidak tahu bapaknya, kenapa bisa kalian katakan dia Yahudi? Karena orang Yahudi itu biasanya juga menyebutkan nama bapaknya. Ya, Yosef ben Abraham, Yosef ben Abraham gitu. Keturunan dari Yahudi. Ya itu kan pengakuan dia udah. Nah, sudahlah kalau kalian tidak terima. Baik, saya rasa itu saja. Saya mau pamit Tapi dulu ya. domba. Kamu puasa ya? Dom, kamu puasa? Puasa? Kok lemes banget, Dom? Ya, saya lagi puasa ngomong ini harusnya. Puasa ngomong tadi nyerocos lu. Yang puasa Nggak jelas. bulan Uni. Bukan Oh iya, manusia. yang bulan puasa. Kan dari yang ngerocos terus deh. Kalau saya kan cewek kan nggak apa-apa. Saya habis buka nyerocos nggak masalah lu, Dom. Iya. Dom, kamu orang apa, Dom? Dom, kamu orang apa? Dom, kamu nggak usah jadi penghujat ya, kayak yang lainnya. Nggak enak hidup di Enggak, penghujat. Ya. saudara-saudara kita itu seharusnya jangan saling menghujat. Kalaupun ada itu, baik ajaran kami apapun itu yang menurut kalian itu tidak pas ya, silakan saja ya. Dan yang harus kita mengerti di sini, kita itu kan punya pemahaman sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kami menafsirkan Alkitab kami, demikian juga dengan teman-teman mempelajari dan menafsirkan Al-Quran kalian toh. Ya, makanya saya itu tidak mau ya dalam forum-forum seperti itu, apalagi sampai mencaci-caci. Aduh, apa sih? Bagus itu. Ya, Ya nggak usah. Kita nggak, kalau bisa kita jangan mencaci lah. Gini Domba, mungkin saya sedikit sama kamu ya. Saya paham betul Domba. Kalau kita bicara tentang akidah atau agama, apalagi kalau ada orang bisa membuktikan apa yang selama ini kita imani ternyata tidak seperti itu, memang itu menyakitkan. Itu juga yang dialami oleh Yesus dulu. Coba kamu bayangkan, ketika Yesus mengajarkan kepada Bani Israel bahwa kalian salah, ini loh yang benar. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Dia tidak menerima Yesus, tapi mereka justru menghalang-halangi Yesus, bahkan ingin menghabisi nyawa Yesus. Inilah tugas para nabi ketika sampai ke dunia. Tidak semua orang menerima dia. Justru banyak orang yang mengingkari dia. Makanya Yesus berkata, seorang nabi tidak disukai di tempatnya. Jadi kebenaran itu memang tidak disukai oleh orang-orang yang tidak benar, Domba. Nah, di sini kita belajar untuk menentukan dan membukakan, memperlihatkan, menggunakan kaidah berpikir rasional, logika, dan juga dalil kitab suci, mana yang benar, mana yang salah. Seandainya Domba, saya bilang ini salah, saya punya bukti, kamu tak bisa membantah, jangan sakit hati. Mau terima silahkan, tolak juga nggak apa-apa, toh tidak dipaksa. Tapi masalahnya adalah yang namanya kebenaran itu Domba, itu tidak mungkin bertentangan dengan akal dan hati nurani dan konteks ilmiah. Tidak mungkin. ya. Kamu punya pemikiran, Persoalannya enggak, sekarang gini, gini, brother, Kalau mungkin Rifa gini. itu punya pandangan sendiri tentang kebenaran yang Rifa maksudnya seperti apa? Pasti dia Bukan, punya. nggak boleh, tidak Itu. boleh pandangan Dan itu sendiri. kalau Dekku. dipaksakan harus sama, nggak bakalan bisa. Nggak ada yang Apalagi maksa di harus sini mengikuti dong. pandangan dari keyakinan Rifa. Nggak boleh Domba. Nggak bisa. Nggak boleh, bukan nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh, Dek. Kami diajarkanlah ikrah hafiddin, tidak paksaan dalam agama. Kita kan diskusi di sini. Diskusi ini kan kita bertukar pikiran. Kamu tidak terima ya enggak apa-apa. Kenapa harus saya marah-marah sama kamu? Enggak lah, justru saya senang dengan ada orang-orang Kristen yang naik ke komal ini bertanya tentang Islam. Dengan catatan jangan menghujat Nabi saya aja. Tapi sekali saya gap kalian itu menghujat Nabi saya mampu membuktikan kalau kalian itu penipu, dan mohon maaf itu enggak ada. Saya enggak bisa biarkan orang-orang seperti itu ada di forum-forum, karena orang itu akan hanya memancing kemarahan umat Islam.
Tapi kalau kayak kamu hanya ingin tahu, ingin membela agamamu, ingin mendengarkan bagaimana pemaparan Islam, tidak masalah. Naiklah ke komal-komal kami, my brotherku. Biarkanlah kamu tetap jadi Kristen, biarkan saya tetap jadi Islam. Kita ngobrol aja terus. Oh, kalau ternyata Uni, kata-kata Uni menyakitkan, yang mana tuh? Masa Uni bilang Tuhan saya terkutuk? Ya sudah, kalau gitu ajarkan saya bagaimana cara mengungkapkan di Galatia pasal 3 ayat 13 ini. Apa yang harus saya sampaikan? Saya hanya mengutip ayat tersebut. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Ini cara kita diskusi. Martin, saya lagi ngomong sama Domba. Nanti kamu jawab ya. Nah, jadi saya sama Domba dulu. Jadi itu Domba. Silahkan. Mungkin kamu ini ada yang mau disampaikan lagi. Nah, jadi kalau kayak pembahasan tadi mengenai kutuk itu kan sudah jelas di dalam pemahaman yang kami pahami di dalam Alkitab, bahwa yang terkutuk itu adalah orang-orang yang berdosa. Nah, di dalam ayat yang dia siapa yang terkutuk? Tanya terus itu siapa terkutuk? Enggak, bentar. Siapa yang terkutuk itu deh? Yesus, dia menjadi jalan kutuk untuk menjadi apa? Tunggu. Minangkabau di dulu. Menjadi apa? Untuk menjadi jalan. Tunggu. Kita baca ayatnya bagus-bagus ya. Saya mau dengarkan kamu coba ulangi. Saya nggak tahu udah berubah ayatnya ya. Bukannya merubah firman Tuhan itu nggak boleh ya, menambah Berubah. bukannya nggak boleh. Dengan jalan menjadi. Nah, gitu dong, baca kitab suci jangan dirubah dong. Dengan jalan menjadi kutuk. Lah, apakah dia terkutuk? Apakah dia kutuk di situ? Oh, enggak. Di situ yang tertulis itu begini, karena telah tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Berarti yang terkutuk siapa? Iya, itu memang hukumnya dalam hukum Taurat orang yang disalib itu orang terkutuk, orang yang berdosa. Yang Kalau terkutuk itu di tiang salib dikenakan siapa? Kepada Yesus itu tidak pas karena Yesus Yaudah, kalau gitu dia siapa? tidak berdosa. Yaudah, kalau gitu saya tanya. Itu hanya menjadi jalan, ya. Itu loh. Iya, oke, saya terima. Secara naluri ya, bagaimana mungkin menerima Tuhan terkutuk? Saya paham itu. Saya paham betul, tidak ada satupun manusia, bahkan goblok seumur hidupnya pun tidak akan menerima Tuhan terkutuk. Tapi faktanya itu adalah dalam kitab Galatia pasal 3 nomor 13 itu kita lihat dengan seksama, gunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Perhatikan, Kristus, berarti yang dibicarakan di sini tuh si Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertama yang terkutuk apa dulu? Hukum Taurat. Hukum Taurat ternyata kutukan. Padahal itu hukum dari Tuhan loh. Paulus mengatakan hukum Taurat adalah kutukan. Dan Yesus menebus kutuk itu dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Sebab kenapa bisa dia jadi kutuk? Karena tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapakah orang yang digantung di kayu salib? Iya, benar. Tapi bukan Siapa yang benar? berarti kalau itu dikatakan. Jawab dulu baru jelasin. Siapakah yang terkutuk di kayu salib? Yesus disalib. Terima kasih. Ya, Yesus disalib. Ya, terima kasih. Itu tidak ada persoalan situ, tapi kalau kita lihat secara gamblang ayat itu kan berbicara bagaimana kemudian supaya dosa atau kutuk itu bisa ditebus, bisa dihapus dengan jalan satu-satunya adalah Kristus itu. Itu kipasnya matikan dulu. Kipasnya matikan dulu. Ya. Domba, kipasnya matikan dulu. Kipasnya matikan. Domba, kipasnya matikan dulu. Jalan menjadi kutuk untuk menebus. Kutuk maka itu. Yang terkutuk siapa? Yang terkutuk siapa? Ulangi sekali lagi. Maka yang terkutuk siapa? Oke lah, terkutuklah dia. Oke, terima kasih.
Ya. Tapi gini, Tapi Uni, apakah dia berdosa? Tidak. Uni, Instruksi Dia dulu, terkutuk instruksi. oleh karena dosa-dosa manusia, bukan karena dia berdosa, bukan karena dia kutuk. Pak Ini Domba, yang beda instruksi dulu boleh enggak? pemahaman kita. Ya, Martin. kalau Unirifa itu memaksakan itu Yesus harus terkutuk, harus dia menjadi berdosa, enggak. Saya bingung nih, saya udah diam, saya yang dibilang mengharuskan. Yang bilang Yesus terkutuk dia. Kok saya yang bilang biar saya. mengharuskan? Ya, Bang Kripto silakan, Bang Kripto. Nih ya, saya kripto ya, saya Kristen ya, asli ya. Martin dan Domba, kalian kan Kristen. Kalian harus tahu, memang Yesus itu terkutuk, ya, bukan jangan diartikan lain ya. Dia terkutuk karena dia melanggar hukum Taurat, ya. Tuh. Nah Itu. gini, ini keren nih, tegas Kripto, dia. hukum Taurat apa yang dia langgar? Di mana Oh, itu banyak. dasarnya? Kalau kamu masih bertanya, berarti Anda belum baca Alkitab dengan Bukan, dengan kamu sempurna. jangan ini dong, Ntar kasih dulu, tahu ini loh dasarnya. Domba, gini loh Domba, Dengar. Domba. Iya, saya kasih tahu. Dengar Pak Kripto, biar Pak Kripto setelah statement dia buktikan. Kristen Dia wajib beneran membuktikan dong, itu. Kristen-kristenan. Lah saya juga percaya, nggak percaya dong sama kamu. Jangan-jangan kamu bukan Kristen lagi, jangan gitulah. Kristen, Biarkan Pak Kristen, Kripto nah. ngomong dulu deh, Kripto. Jadi Nanti begini. baru, silakan tanggapin dulu Anda nanti. tahu kan bahwa Yesus itu dia banyak berbicara tentang hal-hal yang bertentangan dengan Taurat, seperti ya dia dengan bapaknya adalah satu, ya kan? Dalam Taurat itu tidak boleh ngomong begitu, ya. Nah, kedua tentang sunat, ya, dia menganggap sunat itu nggak penting, ya. Itu Makan Paulus sih, babi. bukan dia sih. Ya, makan babi, ya. Itu bukan dia juga tuh, Paulus tuh. Bukan, itu Yesus. Iya enggak. Yang makan Yesus tidak pernah itu. Yesus tidak pernah ngajarin Apa yang makan masuk ke berdua. dalam mulutmu tidak mengkotori jiwamu, ya, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu ya, itu maksudnya itu. Jadi makan babi itu nggak apa-apa, ya. Jadi itu kan Yesus kan begitu. Saya kan ikutin Yesus. Itu masalah cuci tangan, Pak Kripto. Cuci tangan Nanti kita bahas juga itu. tidak. Nanti kita bahas itu. Ya. Saya bahas itu nanti. Ya, dia juga Saya tidak di cuci sini tangan. mau memuliakan nama Yesus. Saya mau meluruskan fitnah terhadap Yesus, tapi nggak apa-apa. Saya nanti sama Pak Kripto berhadapan nanti, lanjut. Jadi saya melihat atau mengerti bahwa Yesus itu melanggar Taurat, maka dia dihukum mati. Nggak ada alasan lain dia dihukum mati. Ya, ahli-ahli kitab itu beralasan dia melanggar hukum Taurat. Itu aja. Nggak ada alasan takut dia jadi raja, takut dia punya pengikut, ya. Karena dia melanggar hukum Taurat. Ya, melanggar hukum Taurat itu artinya dikutuk, ya. Dalam konteks hukum Taurat, kutuk yang arti dalam bahasa Ibrani kan kirsa, hukuman atau konsekuensi negatif yang Yehova timpakan Kalau kepada di Islam manusia, kisos kalau di Islam. kepada Ibrani, ya, bukan manusia, kepada Ibrani karena pelanggaran terhadap hukumnya, ya, atau karena tidak setia pada perjanjian dengannya. Nah, pada Ibrani, ya. Jadi ini kepada yang namanya karena begitu besar kasih Bapa akan bangsa Yahudi, ya, bukan kita, maka diutusnya anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, begitu. Jadi ini melanggaran di dalam hukum Taurat. Yesus mati terkutuk, selesai. Ya. Itu aja. Tapi menurut Yesus dia tidak bersalah. Yang mengatakan bersalah itu kan ahli-ahli kitab dan orang-orang Farisi, kan, bersandar kepada hukum Taurat. Begitu. Yesus itu Oke. tidak. Saya mau yang Kristen Iya. dulu menanggapi, nanti baru saya masuk setelah kalian selesai dulu ya, karena saya nggak mau Unirika lancang. sebentar, Unirika ya. Ya, silakan Saya Domba, mau Domba, luruskan silakan. dulu. Silakan, Kripto Domba. Lines ini, Bang Kripto, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semoga engkau ini benar-benar Kristen sejati.
Ya. Jadi kalau kita lihat Yesus itu bukan melanggar hukum Taurat ya, dan satu pun di dalam Alkitab itu tidak memberikan data bahwa Yesus melanggar hukum Taurat. Justru harusnya kalau Bang Kripto itu sudah membaca dengan baik Alkitabnya, maka Matius 5 harusnya menjadi dasar buat kita bahwa dikatakan Yesus itu datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyatakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang bukan untuk menyatakannya, tetapi Nanti sama saya Bang Domba. Nanti sama saya. Saya bisa buktikan kalau Yesus melanggar hukum Taurat. Nanti Bang Datu, biarkan dulu Kripto sama Bang Domba sama Bang Kripto. Jadi begitu Bang Kripto ya. Nah, kemudian, izin dulu Bang Domba. Bang Domba izin boleh nggak? Proses dia Bang Domba, dia berkata aku interupsi dan Bang Bapa Domba. adalah satu. Ya, itu Bang Domba, ada. interupsi. Ya. Izin boleh nggak sebentar? Bang Domba sama Pak Kripto setelah selesai nanti ditanggapi sama Bang Datu dan Bang Madu ya. Saya mau izin boleh ya? Mau izin sebentar ya. Pak Kripto saya tinggal ya. Martin nanti kalau mau nanya tentang Paulus sama Uni ya lagi ya. Ini saya sapa dulu di sini ada Minang ya, ada Minang Kabau. Minang Kabau Muslim atau non Muslim Minang Kabau? Ya. Bentar ya, bentar teman-teman. Bang Minang Kabau. Oke, prioritaskan saja yang non Muslim. Nanti kalau ada para apologet selain ada Bang Jibril atau siapa, nanti naikin aja ya. Saya izin Ustadz Arif sama Bang Datu ada keperluan sebentar ya. Mungkin sekitar nggak nyampe lah 1 jaman ya. Izin ya Bang Domba, Bang Kripto diskusi yang santun di sini, Martin juga ya. Diskusi yang baik saja, nggak usah kita saling baku-baku hantam. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu NKRI, oke? Dan tolong jangan lakukan penipuan-penipuan dengan cara menyatakan sesuatu yang tidak pernah ada, karena itu hanya akan membuat murka orang-orang di sini dan akhirnya debat kusir. Netizen juga jangan typing yang tidak bagus ya. Mohon typingannya dijaga. Ini bulan Ramadan penuh berkah, sebentar lagi kita ke Idul Fitri, jangan sampai kita mengotori Ramadan ini. Biarkan mereka berdiskusi dengan baik. Oke, dilanjut Bang Datu, Bang Madu izin ya dititip ya. Aku titip Komal ya. Ustadz Arif aku yang titip Komal. Aku titip ya maksudnya. Assalamualaikum. Ya, saya teruskan ya. Jadi Bang Kripto dan teman-teman. Jadi Yesus itu sekali lagi dia tidak datang untuk melanggar hukum Taurat, justru dia datang untuk menggenapi hukum itu. Lalu kemudian, kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu sama? Ya, kita harus lihat ya bagaimana peristiwa Yesus itu dia datang ke dunia. Yesus itu dari mana? Ya, asalnya dari mana? Yesus itu kan firman-Nya Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah telah menjadi manusia. Artinya bahwa mereka ini sehakikat, Pak. Ya, mereka ini setara. Saya tanya ya. Saya tanya. Itulah sebabnya dia berani mengatakan, tunggu dulu jangan dipoto. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sebab dia itu adalah berasal dari Bapa, dari Allah. Karena dia itu ada Allah sendiri. Ya. Hingga kemudian orang yang mendengar itu, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka marah. Mereka belum mengerti, mereka tidak mengerti dan tidak tahu sebenarnya yang sebenar-benar Yesus itu siapa. Interupsi boleh enggak Bang Domba? Ya. Gini nih, Bang Domba, interupsi boleh enggak? Gini loh, menurutku Bang Kripto ini sangat sopan. Karena apa? Karena di dalam Galatia 3:13 tersebut itu ada 2 diksi di sana. Diksi pertama, Yesus itu telah menjadi kutuk untuk kita. Nah, kedua, terkutuklah yang namanya orang yang tergantung di tiang salib. Ada 2 diksi nih, menjadi kutuk dan terkutuk. Di dalam bahasa Indonesia, imbuhan ter itu berarti dia terkena kutuk. Berarti ada kutukan, ada orang yang dikutuk. Tetapi kalau menjadi kutuk itu beda. Itu lebih parah konsekuensinya. Karena apa? Kita alihkan ke kata-kata lain. Seperti terkena kotoran.
itu masih bisa dibersihin tuh. Tapi kalau sudah menjadi kotoran, kotoran kayak mana cara bersihinnya? Dua diksi tuh. Bang Kripto lebih memilih untuk sopan gitu, lebih sopan, lebih soft. Karena cuma mengambil kata yang terakhir, terkena kutuk. Gitu loh. Jadi nggak salah juga sih Bang Kripto. Bener nggak Bang Kripto? Iya, iya. Iya, terkena kutuk dengan menjadi kutuk beda jauh. Kotoran sama terkena kotoran beda bro, gitu loh. Nah, lanjut Bang Kripto, aku bela Ya, begini ya, Domba ya dan Martin. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 7, jawab orang-orang Yahudi kepadanya, kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia, Yesus ya, harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, salah satu itu. Ya. Nah, di tempat lain, sebab Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya sebagai Allah, ya, gitu. Jadi banyak cuci tangan, ya, tentang sunat. Apa yang Yesus bilang tentang sunat? Sebenarnya Yohanes pasal 7:22. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Musa memberimu sunat, sebenarnya itu bukan dari Musa tapi dari nenek moyang, dan kamu menyunat orang pada. Saya ya, kenapa kalian ya Martin dan Domba dan banyak mayoritas Kristen ya punya paham yang sedikit, bukan sedikit ya, banyak kacau ya. Menurut saya karena kalian dasarnya, fondasinya itu menganggap Yehova atau Adone, whatever namanya ya, itu sama dengan Bapa. Padahal sebagai Kristen ya, jangan menganggap bahwa sesembahannya Musa adalah Bapa. Ya. Bapa itu berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan Yehova, Yahweh, Elohim itu. Ya. Itulah salahnya. Kamu ya baca yang cermat itu kitab suci. Berarti Tuhannya Musa dan Tuhannya Yesus beda itu, Bang. Bang Kripto, Beda. YHWH sama Bapak itu dua pribadi yang berbeda. Bukan pribadi, bertentangan. Yang semuanya dua-duanya mempunyai Apakah mereka itu sama? Tunggu. Apa keduanya sama? Ya, sebutannya Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi yang satu palsu. Ya, yang satu yang Yehova itu palsu. Ya, yang benar itu Bapa. Yang Yehova itu bukan, tetapi dia punya kuasa. Ya, mau membelah air laut, yang membuat mujizat. Jangan main-main ya. Di dalam Perjanjian Lama, Anda tahu ya, sekarang ini arkeologi membedah itu piramida. Ada manusia yang tingginya 3 meter, ada segala macam teknologi yang ribuan tahun sangat canggih. Tahu nggak? Ada campur tangan makhluk-makhluk asing dari luar dimensi kita, dari luar tata surya kita. Ya kan? Nah, itu yang mereka mau kuasai manusia dengan menyebut dirinya Tuhan pencipta. Ya, mereka itu makhluk. Ya. Bang Rito, sebentar. Ya. Kalau tadi Abang mengatakan Yehova yang Tuhannya Musa itu palsu, berarti secara tidak langsung Perjanjian Lama itu palsu. Betul. Hukum Taurat itu adalah perjanjian antara entitas itu yang berbicara di semak berapi, semak belukar yang berapi itu menyebut Yehuwa,
Oke. Aku adalah Dipersingkat aku, saja. ya. Esa. Nah, Apa? dipersingkat saja bang. Terlalu panjang, dipersingkat Ya, saja. Yang di Kalau semak begitu, belukar itu dia tidak menyebut Yehova di sana, bangku. Aku Coba dicek adalah lagi aku, baik-baik ya. YHVH. Udahlah, Aduh. itu soal nama Adonai Hasem itu dia juga lah. Udah nggak usah Bukan, siapa nggak tahu usah bisa dibedah. nah, Yang penting itu sesembahannya Musa. Oke. Sekarang kalau begitu, kalau perjanjian lama palsu menurut Bang Kripto, kalau menurut Bang Kripto, kisah penciptaan awal itu seperti apa? Kalau di perjanjian lama itu palsu. Betul. Makanya Musa itu menulis kitab Kejadian ya, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim. Elohim itu adalah jamaknya Eloah, berarti banyak dewa-dewa. Eloah itu bukan Tuhan semesta alam, itu dewa-dewa, makhluk-makhluk itu di luar kita, di luar tata surya kita, makhluk-makhluk asing yang punya teknologi canggih. Dia bercerita ya, seakan-akan si Elohim itu berfirman menciptakan ini dalam 6 hari, bohong. Ya, itu pikirannya si Musa yang ditransfer dari Elohim itu. Elohim itu adalah makhluk terestrial yang mau menguasai bumi, mau menguasai kita manusia. Kita manusia tuh punya bentuk tuh lain sama mereka. Abang tahunya dari mana, Bang Kripto? Ya, Elohim saya itu tahu abang lah. katakan. Arkeologi yang sekarang membuktikan ada makhluk-makhluk yang bukan manusia. Ya, datang mengunjungi bumi ya, Gunung Paran ya, Giza. Anda belajar itulah. Ya. Makhluk-makhluk asing itu ingin mengontrol manusia. Menguasai manusia, mengontrol, maka namanya menuhankan. Menuhankan itu artinya mau dikontrol. Kamu menuhankan perut, kamu menuhankan bukan berarti mengesakan perut. Itu menuhankan mau dikontrol oleh perut. Menuhankan Yehova, ya kan? Bang Jadi Kripto, Bapak itu lawannya Yehova. Jangan percayalah sama Yehova. Sekarang orang Yahudi apa dia beribadah? Hancur dia punya bait Allah, baitnya. Udahlah kalian jadi Kristen yang benar, jangan ikut-ikutan Yahudi. Jangan pakai perjanjian lama dalam membangun imanmu, ya. Itu ya, perjanjian saya lama berharap Bang rujukan Kripto sejarah. juga menjadi Kristen yang sejati ya. Ya, kalau di dalam Bapa itu sejati. Ya. Jangan menuhankan Nah, dari Yehova. tadi abang bilang aja yang Tuhan menyatakan diri di semak belukar, abang bilang itu adalah Yehova. Dia itu di sana tidak disebutkan Yehova di sana. Ya, kalau gitu Yehova disebutkan di mana? Enggak. Di perjanjian Yang baru. tadi Yehova. kamu rujuk itu, ya, dikatakan aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani itu Aser bukan nih Apa artinya aku adalah aku? Apa artinya? Ya, artinya Apa dia artinya? adalah yang awal dan yang tidak berakhir itu. Salah. Yang awal dan Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Dia berasal alfanya di Bapa. Bapa itu tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus berawal di Bapa dan berakhir di Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Okelah, supaya mulah. Tapi Yesus percaya Taurat, Bang. Yesus percaya Musa. Tidak percaya, dia bilang saya menyelesaikan Taurat. Saya tidak mengubah Taurat, saya menyelesaikan, menggenapi itu menyelesaikan. Menyelesaikan mentamatkan. Nah, mentamatkan pun artinya dia percaya sebelumnya. Jadilah Kristen yang tidak tunduk kepada hukum Taurat. Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Itu aja perintah baru, nggak ada hukum. Di dalam Kristen nggak ada hukum Kristen, nggak ada hukum Taurat. Ada Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Dia disunat kan? Tidak, makanya disunat pada hari ke-8, bukan atas kemauannya sendiri. Dia belajar Taurat. Dia ngerti Taurat.
Dia menghadapi iblis, dia bilang ada tertulis, bukan saya memberi perintah untuk menyembah kepada Yehova. Iblis itu, Dia percaya. iblis itu ada di balik Yehova. Buset. Nah, itu hati-hati, makanya kaget kan? Udahlah kalian hidup ya, Abang hidup yang di menyebutkan itu loh, Anda yang menyebutkan itu, betul, mengatakan betul. ya. Karena saya Kristen dari muda, saya baca semuanya, saya tahu. Ya, banyak orang juga mengaku Kristen dari muda, tapi Ya udah. sesungguhnya mereka bukan Kristen. Udah, saya harapkan kamu jadi Kristen yang benar lah. Ya, oke, terima Jangan hidup di kasih. bawah hukum Taurat. Jangan bersandar kepada Silakan. Taurat, jangan bersandar kepada Yehova, Adonai, Hashem atau apa. Mungkin gini, Pada Bapa dan Yesus. ditanggapin aja. Dibaca lagi Alkitabnya ya, Bang Kripto. Ya, ya. Jangan keseringan main kripto. Bang Kripto, Ya, Kristen, ya. Kristen di Indonesia kan Jangan serang pribadi dong, jangan serang pribadi. Kalau mau tanggapin aja. Kalau menghadapi debat, ya jangan lari ke perjanjian lama, ke perjanjian baru, ke wahyu, balik lagi perjanjian lama. Itu namanya comot-comot. Jadilah seorang Kristen pada perjanjian baru. Jangan mengutip-ngutip perjanjian lama dan wahyu. Nah, kenapa Perjanjian emang lama itu perjanjian lama hanya sejarah ayat rujukan. 44 sampai 45 harus digenapi tentang aku, kata Yesus. perjanjian lama dan perjanjian baru itu mereka itu berkesinambungan. Perjanjian lama backgroundnya perjanjian baru. Jadi kalau Bang Kripto hanya membaca kitab PB, PL-nya nggak dibaca ya. Itu ya Susah, PR Bang. ya, hanya dibaca sebagai rujukan sejarah asal usul. Tapi Tapi iman katanya tidak percaya. Tapi mereka tetap iblis, ada hubungan, ada iblis, kesinambungan. Bang Kripto. nabi-nabi, ya kekuatan-kekuatan. Gini aja. PL ya, itu berisi nubuatan. gini aja, gini Pasti aja. adalah nubuatan Gini aja. tentang Yesus. Di Lukas Gitu. 24 ayat 44 sampai 45, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Mana tuh? Mana tuh? Saya curiga Bang Kripto ini kayaknya Mana tuh? jangan-jangan membaca kitab Gini lain aja. ini Bang Kripto. Gini aja, Bang Kripto, katanya PL sama PB berkesinambungan. Tolong Kesinambungan dalam dikomentari. sejarah betul. Saya juga melihat sejarahnya bangsa Yahudi jadi 400 tahun jadi budak, ya kan? Sebelumnya apa, Abraham apa, tapi Allah Abraham ya, Tuhan sesembahannya Abraham itu bukan sesembahannya Yesus. Ya. Waduh. Itu Yehova itu justru musuh ya, bertentangan dengan Bapa. Ya udah, Dan gini aja. Yehova itu kedudukannya lebih rendah dari Bapa. Ya, tapi dia punya kuasa, nggak heran. Gini, Bang Kripto, Iblis pun punya kuasa. Ini Bang Kripto, kalau seandainya itu Yehova itu bertentangan dengan Bapak, berketentangannya di mana gitu, biar ditanggapin sama saudaranya gitu, Bang Kripto. Ya, itu kan Yesus kan melanggar hukum Taurat. Itu berarti dia bertentangan dengan Yehova yang Karena memberikan dia hukum Taurat kepada adalah Tuhan di hari Sabat. dia. Bukan Tuhan, Yesus itu utusan, bukan Bapa, bukan penjelmaan Bapa. Karena di Yesus Yohanes 10 Kurios. ayat 30, aku Bang dan Yosua Bapa sebentar adalah ya. Bang Kripto ini Kristen apa dulu nih? Nggak ada Kristen sejati, nggak ada Nah, Kristen. Kristen sejati itu yang mana? Dia yang Denominasi. percaya Yesus atau hanya percaya Tuhan atau apa? Yesus itu kurios, Tuhan, penguasa, pemilik. Kalau kamu menuhankan Yesus, berarti kamu menjadi miliknya Yesus, dikuasai oleh Yesus, ya, dikontrol Yalah, oleh begitu Yesus. silakan dilanjutkan teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Saya kira sampai di sini. Silakan nanti ada abang-abang di sini, Bang Martin, Bang Yosua, untuk menemani Bang Kripto ini. Saya pamit turun dulu. Saya mau Ya, mandi dulu sebentar. iya, iya, iya. Ya. Baik dong, Mbak. Ya, ingat Bang Kripto, ingat Tuhan ya Yesus pesan saya. memberkatimu ya.
Ya, terima kasih. Bang Kripto, di Yohanes 8 ayat 42 saya bacakan Bang Kripto. Anda Kristen Ya, saya channel angkat mana telepon Bang dulu ya. Kripto? Kok hilang? Kok hilang? Gimana nih? Nggak jadi konsili. Bang Kripto. Yohanes 8 ayat 42 kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dialah Sang Firman Allah itu yang menjadi manusia, karena Allah yang Maha Suci, Maha Kudus." Satu Yohanes 5 nomor 19. Kita semua Sebentar dulu, Dato belum selesai dibaca Bang Dato. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Allah berfirman menjadi manusia, berarti Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Baca ulang, coba baca ulang. Baca ulang. supaya Allah yang tak terlihat itu Baca ulang lagi. Baca ulang bisa lagi. menyelamatkan manusia. Baca ulang Baca ulang dari awal dong. perkataannya. Baca ulang lagi. Karena tidak Baca ada ulang dong. satupun yang dapat melihat Allah. Baca ulang lagi Yosua. Baca Baca ulang ulang dong. lagi. Aku tidak datang Atas kehendak sendiri. atas kehendakku sendiri, kan gitu. Betul. Emang ada nih orang lahir di dunia minta kepada Tuhan, Tuhan tolong lahirin aku dong, datangkan dong aku ke dunia, kayak gitu. Maka Ada itu kata Yesus, kata Bapa. Sebentar. Pertanyaanku nggak besar kesana. kasih Jadi Allah akan Bang Muhammad dunia tuh ini, ada manusia sehingga yang datang ke dua dunia ini atas kehendaknya anaknya sendiri. yang tunggal. Iya, Yohanes 3:16, supaya barang siapa percaya kepadanya nggak tidak akan kesana. binasa. Karena di Kolose 1:15 Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melihat Allah. Nggak Jangan ada. ke Kolose dulu. Meninggoy. Maka Jangan itu ke Kolose bagaimana dulu. Allah ini mau menyatakan kasihnya untuk menyelamatkan ciptaannya yang sudah dibentuk dari firman-Nya itu. Jangan ke Kolose dulu. Kolose bermasalah tadi. Debu dan tanah. Maka itu Paulus sudah bermasalah Silakan tadi. Bang Madu diserahkan dulu. Gini ya. Tadi kan bilang Yesus tuh, aku datang ke dunia bukan karena kehendakku sendiri. Lah sekarang nih, apakah ada manusia datang ke dunia atas kehendak sendiri tanpa campur tangan kehendak Tuhan? Ayo, kalau ada, sebutkan siapa namanya. Ayo dijawab. Jangan tiba-tiba ngambil ekornya doang, kepalanya nggak dipakai, nggak bisa kayak gitu. Katanya nggak boleh potong-potong ayat, nggak boleh comot-comot ayat. Ternyata ambil ekor doang. Gimana sih? Ayo, kalau ada manusia datang ke dunia atas kehendak sendiri, sebutkan namanya siapa? Kuacungi jempol dia. maksudnya manusia Kan datang ke dunia ini dengan sebagai kemauannya manusia. Toh. sendiri. Ada ndak? Loh, semua itu kan atas perintah Tuhan dari Sang Bapa. Lah terus apa bedanya saya, Anda dengan Yesus? Kalau Yesus itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda itu diciptakan dari debu dan tanah. Yakin? Yakin. Itulah bedanya. Kata Yesus, aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah. Itu kata Yesus. 1 Yohanes 5 nomor 19 baca. Sebentar, saya carikan dulu. 1 Yohanes 5 nomor 19 baca.
Oh, sabar Bang Datu. Ini saya mau cari yang... Satu Yohanes 5 nomor 19. Coba dibaca, coba dibuka Bang Madu. Poin gini tar sebentar. Kalau diskusi itu selesaikan satu poin dulu. Kalau dikatakan Yesus itu firman, firmannya seperti apa, tiba-tiba dijadiin Tuhan gitu loh. Jangan tiba-tiba jadi firman, tiba-tiba dituhanin, nggak gitu. Ya, kenapa dia itu kami sembah? Karena dia itu Tuhan. Nah, mana? Itu yang dapat menyelamatkan Itu manusia. kesimpulan itu dapat dari mana? Itu yang Yohanes Kesimpulannya dapat di mana? Kesimpulannya dapat di mana? Karena dia itu bisa mengampuni dosa, dia itu bisa membangkitkan. Apa kata Yesus? Ampunilah mereka, kata Yesus. Yesus minta Bapa mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, kata Yesus. Jangan ke sana dulu. Ya, sekarang ini Kita fokusnya ke firman, Bang Datu. Iya, firman dulu. Iya. Sebentar. Coba. Yohanes 17 ayat 3. Sebentar. Coba dari firman tiba-tiba dituhanin, coba. Iya, dari firman jadi Tuhan. Gimana? Aduh, Yohanes Gimana? 17 ayat 3. Ya, Gimana ininya? Inilah hidup yang kekal itu. Firman lo ya, awas Bahwa lo. mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Allah di sini siapa? Allah di siapa? Jangan dikejar gitu, Bang Datu. Nggak akan selesai kita. Oke, siap. Kristus adalah Firman. firman Bapa yang menjadi manusia. Bang Yosua, Apakah firman Allah itu dengan sang Allah itu adalah satu kesatuan? gini, awalnya itu kita bahasnya ke firman dulu. Anda mentuhankan Yesus karena firman katanya. Firman yang jadi manusia. Kita bedah tuh. Yesus Bener itu nggak? kalimatullah. Yang mana? Yang mana? Itu. Isa itu kalimatullah. Pak Isa. Loh kok ke Isa? Dari Yesus ke Isa nanti disama-samain, jangan disama-samain gitu. Yesus itu adalah firman Allah. Benar di Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah. Dan Oke, firman Yohanes itu 1 butir bersama 1. Allah. Dan firman Allah itu menjadi manusia. Dia Nah, di mana itu firman itu jadi manusia? Di mana? Yohanes 1 ayat 14. Jadi daging di situ, Oke, Bang. Bang. sebentar dulu. Yohanes 1 butir 14. Ya. Kita buka. Bentar. Satu-satu kita. Gini loh, diskusi itu satu-satu. Aku Satu. Oh, Aku sayang ibu. bentar. Santai ya, sabar. Kenapa kalau sayang ibu, istrinya ada 4? Boleh diajarkan. Ya, Bang Yosua. Santai. Bang Yosua, untuk teman-teman yang 500 di bawah juga, coba kita sama-sama cari asal-usul kata Tuhan itu. Yang saya dapat di sini, kata Tuhan itu baru muncul 1971. Jadi Yohanes, dulunya belum ada. jangan ke Tuhan dulu, Martin. Santai. Ke firman ini. Iya benar itu. Apakah orang Yohanes Islam 1. mengakui adanya Tuhan? Itu dulu. Ya Karim, santai dulu. Diem dulu. Percaya nggak Yohanes adanya 1, Yohanes 1 butir 1 sampai butir 18. Ini satu perikop ya. Nggak boleh dipisah ya. Bener nggak? Ini kan dalilmu tadi. Di ayat Yohanes 1 ayat 1 dulu Bang, dibaca Bang. Pada mulanya adalah firman Firman bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim bla 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 bla. Kemudian Bla 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 ayat 3-nya dibaca. iya, tiba-tiba kan ke Yohanes 1 butir 14. Dibaca dulu. Yohanes ini aja ayat 1 sampai 3 aja Bang. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak akan ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini ya. Siapakah dia itu? Nah, kemudian ke Yohanes 1 butir 14 kan gitu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Benar enggak? Siapa ini firman itu? Yesus katamu. Kan di 14. Sebagai anak yang tunggal. Akhir perikop di sini Yohanes 1 butir 18. Ya kan? Ya, berarti ini satu konteks bahas Yesus ya. Bener Di ya? ayat 6 itu datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Itu Ya udah. saksi ada di ayat 6 sampai Iya. 7. Ini kan 14. Kita mau naik satu ayat doang.
orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Siapa dia? Ya, siapa menurut abang? Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Yesus ya, bukan dari keinginan laki-laki, kan gitu. Bukan secara jasmani, kan gitu. Bukan dari darah dan daging, kan gitu. Ini berarti Yesus. Yakin? Iya, melainkan diri Allah. Jangan ditarik ya. Oleh keinginan seorang Iya. bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yesus atau bukan gitu loh. Pertanyaanku Iya, melainkan sederhana. dari Allah. Yesus toh? Ini kan? Ini Yesus kan? 13 ini kan? Yesus kan? Ya, maksudnya kenapa? Nah, oke. Selain Yesus siapa lagi? Ya, Yesus saja di situ. Orang-orang ini tunggal atau jamak? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah. Orang-orang toh? Siapa lagi selain Yesus? Sebentar, kita baca ayat 12 supaya jelas. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Betul? Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Dalam kurung ini Israel ya, orang-orang kepunyaannya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, Terus? oleh keinginan seorang laki-laki, Terus? melainkan dari Allah. Nah, siapa orang-orang ini? Orang Israel. Emang orang-orang Israel tidak diperanakan dari darah dan daging? Sebentar. Orang-orang yang diperanakan. Jangan bingung, santai ya, santai. Emang sebentar. orang Israel tidak diperanakan dari darah dan daging, dan juga pula bukan dari keinginan seorang laki-laki. Sebentar bang, sebentar. Banyak pula nih. Jangan bingung, santai. Santai. Tarik napas, jangan kelabakan, dipikir baik-baik, gitu ya. Tadi diam. Gini, kalau mau membela Yesus sebagai firman yang jadi manusia, aku nggak akan melarang. Itu keimananmu. Tapi di sini jangan tiba-tiba lompat ke ayat 14, 13-nya dibuang. Buat apa nih? Kalau hapus aja gitu, biar nggak banyak-banyakin. Ayo. Kalau memang orang-orang ini Yesus, berarti banyak. Selain Yesus juga ada. Jangan gitu. Kalau mau lihat device, aku bisa bantu. Bang, bukain di sini dong. Ini loh maksudnya. Bang, bukain di sini dong. Ini maksudnya gitu loh. Kalau kayak gini nanti jatuh Anda. Aku blok. Oh, sorry. Itu yang dimaksud adalah orang-orang yang lahir baru. Sorry. Hah? Sebentar. Ini ada penjelasannya. Sebentar ya bang ya. Sebentar. Ayo. Ini jamak loh, jangan bilang tunggal, jamak loh ini.
Bang Dato, aku mau tidur dulu ya kalau sudah bangun ini. Oke, siap. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.